Dibeginikan, terus perutnya ditekan, ya. Perutnya ditekan pelan, ya. Nah, ini dilenggangkan begini supaya kalau ada kemungkinan kotoran masih mau keluar itu keluar. Ya. Terus tangan dibungkus kain, ya, atau pakai kaos tangan, terus membersihkan, ya, tadi. Ini kondisinya coba ada sarung nggak untuk menutup ini? Ini kalau masalah melepas pakaian kan sudah bisa, ya. Kalau nggak bisa kan boleh digunting. Si berontak komplit udah tiba dulu. Ya, ini tidak sempurna. Jadi posisinya ketika dilepas pakaiannya, aurat itu dijaga terus dari pandangan orang. Meskipun yang memandikan harus laki-laki ketika jenazahnya laki-laki dan harus perempuan ketika jenazahnya perempuan, tapi tetap untuk aurat laki-laki pusat sampai lutut ini tertutup, ya. Kemudian untuk perempuan itu auratnya lebih, untuk yang atas itu sampai sini sampai lutut. Nah, dipastikan pakaian semuanya yang di bawah ini sudah lepas. Kemudian dilakukan tadi untuk mengeluarkan kemungkinan kotoran yang akan keluar. Ketika sudah tidak, ya tidak dipaksa, gitu ya. Terus mulailah dibersihkan bagian farjinya melalui bawahnya sarung ini, ya, sambil dikosoki. Tangan dibungkus kaos tangan atau kain, tidak boleh bersentuhan langsung. Kemudian kecuali anak di bawah 7 tahun itu tidak harus pakai kaos tangan. Kemudian setelah itu disabun sekalian bagiannya, terus dibilas lagi. Setelah itu kalau ada kotoran yang keluar dibersihkan dulu tempatnya supaya tidak nempel lagi ke badannya. Kemudian setelah itu mulai diwudukan. Ini bisa dibuka. Dibutuhkan itu tangan dicuci dengan membaca bismillah dan niat menghilangkan hadas besar dan kecilnya. Jadi yang niat yang mandikan, karena itu yang memandikan ini satu orang, bukan banyak orang, ya. Yang lain itu bantu, ya, bantu ketika nanti nyambuni, ya, itu. Tapi kalau yang nyemprot ini satu orang, ya. Jadi ini bismillah, dicuci tangannya kanan, tangan kiri, ya. Kemudian setelah itu diwudukan. Ketika ya, ini untuk mulut cukup dengan kaos tangan yang dibasahi, giginya dibersihkan, terus hidung diusap aja.
Kemudian setelah itu diiringkan, ya, hidung ditutup, mulutnya tertutup, itu disiram. Nah, ini ada yang bantu nutup ini, kemudian ini, ya. Atau kalau nggak ada yang bantu itu, nah, ya. Itu ketika nyampe hidung ini ditutup, ya. Terus dikosongi ketika nyampe hidung ini ditutup, ketika nyampe hidung ini ditutup. Nah, dipastikan air rata mengenai wajah semuanya. Kemudian setelah itu tangan yang kanan dikosoki sampai siku, ya, diulang, artinya 3 kali. Terus ini juga yang kiri kosoki sampai pastikan rata dan 3 kali. Kemudian setelah itu tangan dibasahi, kemudian rambut diusap. Nah, terus telinga diusap. Itu 1 kali. Kemudian setelah itu kaki dari ujung di sela-sela, terus dipastikan sampai sini. Jadi yang lain itu cuma bantu ngangkat kakinya, gitu ya. Terus ya, dipastikan 3 kali juga, kanan kiri 3 kali. Setelah itu mulai memandikan. Dari kepala bagian kanan dibasahi di sela-sela sampai dipastikan basah. Terus yang tengah pastikan, yang kiri pastikan. Nah, setelah itu sudah dianggap rata, maka diiringkan ke arah kiri. Terus ya, mungkin ada yang memegangi tangannya juga, ya. Leher, tangan, ketiak, ya, badan sambil dikosok-kosok. Ini selang ditaruh di bawah ini, ya. Terus kaki sampai sini. Terus mungkin bagian belakang, kalau tadi belum, bagian belakang. Nah, dengan ini berarti yang kanan sudah. Dipastikan ketiak juga sudah kena air. Terus yang bagian sini, ya. Ini badan, mulai leher, pundak, tangan, ketiak, bagian depan, bagian belakang, kosok-kosok, ya, kosok-kosok sampai kaki. Dengan ini berarti pemandian 1 kali sudah selesai. Sekarang tinggal disampo sama disabun. Nah, itu dibantu, ya, oleh 2 orang atau 3 orang yang bantu itu nyampo, nyabun ujung tubuh sampai kaki, dipastikan sela-sela termasuk ketiak dan sebagainya itu disabun semuanya. Nah, setelah itu dibilas, berarti pemandian yang kedua, ya, pemandian yang kedua. Diiringkan lagi arah, nah, atau sebelum miring kepala dulu, tapi ya nggak apa-apa, ini terlanjur miring, ya. Dibersihkan wajahnya dari sabun, kepala dari sampo, terus badan sebelah kanan, ketiak, ya, badan yang depan, kosok-kosok, belakang, sampai kaki, sampai bersih sabunnya yang kanan. Setelah itu yang kiri, ya. Kiri
Demikian juga leher, pundak, tangan, ya, sampai ketiak, depan, belakang, ya, dipastikan semuanya bersih dari sabun tadi. Dengan ini berarti sudah 2 kali pemandian. Tinggal yang terakhir itu biasanya pakai gayung. Jadi ember atau timba dikasih air, dicampuri kapur barus yang sudah diserbukkan, terus ini diguyurkan wajah, ya, sampai ditutup hidung dan mulutnya, terus kepala, terus badan, tangan. Kalau ini intinya hanya untuk meratakan kapur barus, ya. Terus ya, yang kiri sekalian mungkin, nah, terus bagian belakang mungkin kalau tadi belum diirinkan dari atas ke bawah 1 kali saja. Dengan itu berarti pemandian sudah 3 kali. Setelah itu handuk itu cukup disentuh-sentuhkan untuk mengurangi basahnya. Kemudian ada kain sarung yang baru ditutupkan di atasnya atau kain jarik. Kemudian setelah ditutupkan gini, yang basah ditarik. Ini tergantikan sudah yang kering. Kemudian dengan posisi kain yang baru tadi, nah, ini kalau kapannya sudah siap, baru ini diangkat. Ini kalau bisa untuk yang angkat itu kainnya lebih panjang, karena kalau bisa ditutupkan sampai bawah. Kalau cuma sarung gini kadang-kadang nggak bisa tepung, nggak bisa menyatu. Akhirnya ketika diangkat itu ya pantatnya kelihatan, apalagi ngangkatnya agak tinggi melewati orang-orang itu auratnya terlihat. Ya nanti akan malu gitu ya. Yang mana? Ya tempat lain, pengkapanannya tempat lain, lebih tertutup lagi. Biasanya ke bagian dari rumah. Ya. Ya, terus sekarang dengan selesai. Silakan duduk. Ya, sekarang untuk mata kata. Jadi sekarang belajar untuk bikin kapan. Dua kali, 3 kali lagi ya. Ini kata kain.
Tiga Pak. Ya. Ini 6 jam. Sama bikin tali. Lengkar ya. Masang tali dulu. Tinggi bisa 5. Kalau jenazah kecil itu cukup 3. Intinya tali itu supaya tidak lepas ketika diangkat, dibawa dan sebagainya. Untuk kepala dan kaki cukup itu, untuk badan dan pinggul mungkin disambung ya. Kecuali yang diameter 1,5 nggak perlu disambung. Yang keluar, yang 2 disambung aja. Ya kalau atas. Dibikin 5 aja talinya. Jangan di kepala itu. Nah, ini kan yang nyambung-nyambung. Dia keluar ini kan kayak Ya udah. Ini bunga yang sini. Bunga. Ada. Nah, biasanya kain yang sempit begini nggak lebar itu bagian atas diiringkan ke sana sama bagian atas. Yang kedua miring sana. Kalau bawah tidak miring, yang atas kok miring. Itu untuk nyiasati kalau ya lebarnya kurang miring lagi. Pakai pampers juga boleh. Ya. Pampers dewasa itu bisa. Intinya kan untuk menjaga kalau kotoran ketika diangkat itu keluar, dia tidak mengenai kafannya. Tapi perlu nggak di tapi ini aku tak jajal dengan tidak kecil. Kalau kamu Berarti mau wedi. Berarti mau wedi. apa ketemu ya ini? Berarti lepas di sana enggak?
pesawat itu ada kain yang memanjang begini, nanti ditutupkan begini, terus diikat, gitu ya. Terus untuk di Indonesia itu umumnya jenazah disedekapkan, ya. Tapi sebenarnya tidak harus disedekapkan, boleh sedekap, boleh tidak. Jadi tidak ada perintah atau ketentuan seperti itu. Maka kalau di negeri kita urufnya kebiasaannya sedekapkan, kalau tidak nanti masalah, ya sudah disedekapkan aja. Oke. Kemudian sebelah kiri, ya ini tadi kondisi jenazah masih tertutup auratnya, gitu ya. Sekarang yang sana ditutupkan. Oh ya, sebelum ditutup ini lubang-lubang mulut, telinga, mata, dagu, terus ketiak, ruas-ruas ya, siku, tengkuk, itu semuanya dikasih kapas yang dikasih wangian mayat, sama dikasih kapur harus serbu, itu ditutupkan sampai bagian cawat itu juga, terus juga mungkin di belakang lutut, terus di jari-jari tangan dan kaki itu ditutup kapas yang dikasih kapur halus dan wangian. Setelah itu baru ditutupkan. Setelah ditutup ini, kain penutup itu ditarik sebagian ini. Kalau bisa rapat begini berarti bisa ditarik semuanya. Ini dirapati ya. Yang ditarik ujungnya. Iya, iya. Terus ini ujungnya jangan ditarik. Bisa bukan? Terus ini berarti kurang panjang. Terus bisa nafas loh. Ini oke. Ini nah. Ini tadi kurang panjang. Iya. Kepanjangan yang salah punya kurang panjang. Maklum, belum pengalaman. Nah, kalau orangnya gemuk, udah duduk aja. Kalau orangnya gemuk, itu biasanya kan ini tetap nggak bisa nutup. Maka boleh ditambahi kain kafan ya, mungkin dilapis 2. Itu bagian dada sebelum ditutup. Itu kalau dimungkinkan orangnya gemuk, itu biasa nggak bisa rapat, maka ditambahi untuk menutup bagian dada atau ini dikasih kafan, terus baru ditutupkan. Oh ya, karena kafannya sempit. Bisa dipahami? Terus untuk tali yang sini itu di atasnya siku nanti bagian sini.
Nah, mikatnya itu di sebelah kiri. Yang sini juga sebelah kiri. Nah, situ sama situ kan bebas. Tapi untuk badan sebelah kiri. Kenapa? Karena nanti ketika ditaruh di kuburan, miring ke kanan, buka talinya mudah. Gitu ya. Meskipun tidak ada ketentuan harus dibuka, tapi sebaiknya kalau di negeri kita talinya dibuka. Karena kalau tidak nanti bisa jadi fitnah. Manuk Juli. Ya. Hanya dari Pak Mudin, Julidin. Jadi pocong katanya kalau ganti. Dan itu berarti 2 lapis begini. Ini. Jadi untuk sarung sampai bawah aja, sampai dada. Bukannya biar enggak. Kerudung dulu, terus gamis, terus sarung. Bentar, saya ambilkan. Nah, kerudung itu begini mungkin cukup. Terus gamis. Nah, lepas. Iya. Oh, pinggir aja. Terus kaki. Nah itu, oh bukan, bukan ini tidak kok aja. Tidak bisa sampai kaki.
coba yang jadi mayat. Ayo. Tidak pernah. Ya, Dia pakai sabunnya kan tidak, jadi pakai pampers ceritanya. Iya, setuju. Ya. Pas program itu. Jadi posisinya ini awalnya kan tertutup, gitu. Ketika dari pemandian, terus ini sarungnya atau kafenya ditutupkan. Makanya kalau 1,5 itu bisa nutup langsung, ini bisa ditarik ya. Kalau sulit begini, tidak nutup berarti yang bagian dada atau bagian ini tadi ini diganti di kain kafan, kain putih intinya, ini nggak diambil gitu ya. Iya, tambahkan ini ke depan. Di sini kan, terus ditutup. Ini Pak, sedikit. Terus gamisnya. Terus jilbabnya. Terus setelah itu dua toh, masih dua lapis ini. Ini hanya kepala. Nanti yang luar dua lapis. Ini lagi satu. Yang satu akan dipakai kan terpasang dipakai. Oh, berarti ini namanya masih. Terus baru di Lapakan. ibu bisa bayangkan ya, soal sakit. Nah, waktu ngabani yang kepala sama kaki ini megang ujungnya, jadi ujung itu jangan ketarik sana. Ujung itu ditarik. Karena kalau ujungnya nggak diurus, nanti sana narik, ujungnya ketarik. Ya. Sehingga dipastikan bisa sisep rapat, nanti nggak khawatir
khawatir kedodoran waktu diangkat. Karena kafannya Khomeini waktu diusung itu sempat lepas terbuka auratnya. Nah, untuk dan sempat jenazahnya jatuh 2 kali ya. Padahal dia waktu hidupnya berkali-kali ngomong termasuk tanda su'ul khotimah ya. Jadi min alamati su'il khotimah kata Khomeini itu sabtu janazatihi halal hamil. Jadi jenazahnya jatuh ketika diusung. Dia jatuh